Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang yaitu yaitu komunitas belajar sekolah. Ya, dengan tema yaitu permainan pembelajaran berbasis proyek video permainan bola voli. Nah, jadi di dalam proyek ini, ya, di dalam kegiatan ini yaitu siswa akan membuat yang namanya permainan bola voli. Nah, kemudian dalam penyusunannya yaitu ya disusun oleh saya sendiri yaitu Rahmat Abdul Khalid, ya, sarjana pendidikan. Kemudian asal sekolah SMP Negeri 1 Penumpang Utara. Kemudian PKG, ya, PKG PJOK gelombang ketiga dari Kabupaten Penumpang Abab Kecamatan Ilir. Kemudian di dalam tahapan ini ada latar belakang, ya. Latar belakang ini adalah untuk latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, untuk meningkatkan minat siswa pada pembelajaran permainan bola voli. Nah, jadi di dalam latar ini, ya, siswa disuruh untuk mempelajari, ya, tentang permainan bola voli. Kemudian selanjutnya yang kedua, untuk melatih siswa percaya diri, kreatif, inovatif, kerjasama pada siswa selama pembuatan video permainan bola voli di SMP Negeri 1 Penumpang Utara. Nah, jadi di dalam latar belakang ini kita sudah yang dinamanya siswa dituntut untuk kreatif, inovatif, dan kerjasama sesama temannya. Kemudian tujuan, ya, di sini pasti ada tujuan pembelajaran atau tujuan program. Yang nomor satu, mengeksplorasi kreativitas peserta didik. Nah, jadi di dalam tujuannya itu mengeksplorasi kreativitas peserta didik. Yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat memahami teknik dasar permainan bola voli dengan benar. Nah, jadi ketika sudah siswa sudah berpikir, ya, lebih kreatif, kemudian siswa dapat membuat video, ya, atau teknik dasar permainan bola voli dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat video tentang teknik dasar permainan bola voli. Nah, jadi peserta didik dapat memilih, ya, teknik apa yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya keempat, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dengan rekan satu kelasnya. Nah, jadi di dalam tujuan ini yang ada namanya siswa dituntut untuk kritis, kreatif, dan komunikasi. Nah, cara membentuknya itu dalam kegiatan ini tercakup dalam kegiatan pembuatan video itu. Kemudian capaian langkah pembuatan program. Ya, di dalam pembuatan program ini pasti ada langkah-langkahnya, yaitu menganalisis sumber daya, pembuatan video pembelajaran, dan merancang alur cerita pembuatan video. Nah, di sini, ya, di dalam mau membuat video itu pasti menganalisis, ya, sumber daya, yaitu seperti alat-alat dan sebagainya, ya. Kemudian membuat alur cerita, ya. Cara pembuatan alur cerita ini tidak langsung bisa langsung kita membuat video, pasti ada tahapan, ya, entah itu pembukaan, kemudian inti dan sebagainya. Itu pasti ada alur cerita. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan yang akan digunakan dalam pembuatan video. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan itu seperti peralatan, ya, peralatan olahraga yang memadai dan kamera dan sebagainya, ini kebutuhan. Kemudian penetapan teknik dasar permainan bola voli. Kalau sudah kebutuhannya ada, kemudian alur ceritanya ada, kemudian dilanjut dengan teknik, ya, teknik apa yang akan
dibuat di dalam video itu. Kemudian selanjutnya pembuatan video, ya, pembuatan video. Kemudian hasil produk video tentang teknik dasar permainan bola voli. Nah, ya. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan masalah ini. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian struktur program dan mitra. Ya, satu, target untuk kelas 9 SMP Negeri 1 Penukan Utara. Nah, jadi targetnya itu di kelas 9. Kenapa di kelas 9? Karena di kelas 9 ini sudah sudah mengerti, ya, cara menganalisis, kemudian mengidentifikasi, kemudian dan sebagainya, ya. Sudah cara berpikirnya sudah lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, program ini dirancang akan dilaksanakan semester 1 pada jam pelajaran PJOK, yaitu permainan bola voli, dilaksanakan selama 3 minggu. Nah, jadi di dalam kegiatan ini, yaitu di dalam pembelajaran, yaitu PJOK, yaitu permainan bola voli selama 3 minggu. Kemudian mitra. Nah, mitra ini yang terlibat diantaranya kelas 9, guru, kepala sekolah, teknik, orang tua, serta melibatkan tim KBS. Ya, kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, di dalam sekolahan itu kan pasti ada yang namanya kapasitas atau yang kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu program pembuatan video pembelajaran ini dirancang berdasarkan adanya kapasitas, aset, kekuatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, yaitu diantaranya manusia. Manusia ini yang mencakup itu yang namanya guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, jadi aset dari sekolah itu guru, peserta didik, dan sekolah untuk manusianya. Kemudian modal lingkungan. Nah, modal lingkungan ini yaitu sarana prasarana olahraga. Nah, jadi untuk prasarana olahraga itu sudah lumayan cukup, ya, untuk dalam pembuatan video. Kemudian selanjutnya sosial. Nah, sosial ini kerjasama antara guru, kemudian peserta didik, dan tim KBS, ya. Tanpa ada sosial ini tidak akan berjalan, ya, tidak akan berjalan dalam kegiatan ini, ya. Jadi di dalam kegiatan ini antara guru, peserta didik, dan tim KBS ini harus bekerja sama, ya. Kemudian yang keempat itu modal politik. Modal politik ini yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Nah, bukan kita yang menentukan, tapi kepala sekolah yang menentukan. Kemudian kapasitas di atas bertujuan untuk agar program ini terlaksana dengan baik. Nah, jadi kegiatan ini, tujuan dari di atas ini yaitu kegiatannya agar berjalan dengan baik. Kemudian dapat memberikan dampak pada pembelajaran. Nah, jadi memberikan dampak dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik. Kemudian rancangan evaluasi, ya, satu, melibatkan peserta didik dan rekan sejawat secara langsung untuk memberikan umpan balik terhadap program sekolah yang telah dilaksanakan. Nah, ketika programnya sudah berjalan, ini yang dinamakan evaluasi, ya, dari pembuatan video itu. Kemudian yang kedua, penampilan hasil yang dicapai. Nah, jadi hasil yang sudah dicapai itu ditampilkan. Kemudian selanjutnya like dan komen mengenai program video pembelajaran permainan bola voli. Nah, jadi ketika produk itu sudah jadi, ya, kita unggah ke media sosial, entah itu IG sekolah, kemudian Facebook sekolah, dan sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian kita lihat dari like atau komentar yang dari orang yang melihatnya.
Kemudian setelah sudah di-share ke dalam media sosial, yang keempat itu dibuat rubrik penilaian tim KBS sebagai video pembelajaran. Nah, sudah jadi, sudah bagus ya, bisa dilihat dari cara pembuatannya dan sebagainya. Itu bisa ditetapkan sebagai video pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolahan itu ya. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, jadi kemungkinan di dalam pembuatan produk ya, suatu proyek ini pasti ada tantangannya. Yaitu program ini akan mengalami beberapa tantangan, yaitu satu, kurang ahlinya dalam editing video. Nah, karena kita kan sebagai bukan ahli media, pasti ada tantangan yang namanya pengeditan video. Kemudian selanjutnya tingkat keterampilan peserta didik terhadap permainan bola voli. Nah, karena siswa itu kan banyak, ada yang belum bisa, ada yang sudah, ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, itulah tantangan dari kegiatan pembuatan proyek ini. Ya, baiklah, itu terima kasih. Mungkin di sini akan saya buka sesi saran dan tanya jawab, mungkin memberikan saran, kemudian tanggapan dari pemaparan kami, ya, pemaparan saya. Baiklah, di sini saya akan buka sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab. Bagaimana? Kayaknya lesu semua ya. Di sini dikit ya, biar ada semangat dikit ya, ada speaking ya. Di sini Bapak Ibu kan sudah tahu kan, pagi, siang, malam. Nah, kalau pagi itu tepuk 1 kali, siang 2 kali, kalau malam tidak ke tepuk. Oke? Sudah siap? Pagi sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam tidak bertepuk. Oke, paham? Kita coba. Pagi, siang, malam. Ya, kita coba lagi. Oke, persiapan. Malam, pagi, siang, siang. Ya, ada yang salah ya. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan tentang video pembelajaran. Ini insya Allah akan dilaksanakan pada semester 1 ya, semester 1, yaitu permainan bola voli. Sudah paham atau ingin ditanyakan masalah materinya? Sudah paham? Ya, baiklah, itu saja materi komunitas belajar, yaitu proyek pembelajaran berbasis proyek video pembelajaran, yaitu permainan bola voli. Ya, baiklah, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.